Di sebuah kafilah dagang yang besar, Zohir adalah onta yang paling tidak diperhitungkan. Tubuhnya kurus, punuknya sedikit miring, dan langkahnya lambat. Para pedagang lebih bangga pada Malik, seekor onta muda yang gagah, kuat, dan mampu berlari kencang sambil membawa beban 2 kali lipat dari onta biasa. "Kenapa kita masih membawa Zohir?" keluh seorang pedagang muda. "Dia hanya memperlambat kita. Lihat Malik. Dia adalah masa depan kafilah ini." Zohir hanya diam. Ia terus melangkah, menatap pasir dengan mata yang sayu namun penuh perhatian. Ia tidak peduli pada pujian atau cacian. Fokusnya hanya pada satu hal, menjaga irama langkahnya. Suatu sore, langit yang tadinya biru cerah tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Angin berhenti berhembus sejenak, keheningan yang sangat mencekam. Itu adalah pertanda datangnya badai samum, badai pasir paling mematikan di gurun. Dalam hitungan detik, dunia menjadi gelap gulita. Pasir terbang seperti ribuan jarum yang menusuk kulit. Para pedagang panik. Malik, sang onta muda yang perkasa, menjadi sangat ketakutan. Ia mencoba berlari kencang untuk menghindari badai, namun ia justru kehilangan arah dan terperosok ke dalam bukit pasir yang bergeser. Kafilah itu kehilangan arah. Kompas mereka rusak tertutup debu, dan semua jalur perdagangan yang biasa terlihat kini tertutup gundukan pasir baru setinggi rumah. Mereka terjebak di tengah lautan pasir tanpa air, dan maut seolah tinggal menunggu waktu. Di saat semua orang putus asa, Zohir maju ke depan. Ia tidak berlari, ia tidak berteriak. Ia mulai mengendus udara, lalu menundukkan kepalanya sangat rendah, hingga hampir menyentuh pasir. Zohir tidak mencari arah dengan mata, tapi dengan ingatan pada tekstur tanah dan rasa angin. Ia ingat setiap lekukan batu yang tersembunyi di bawah pasir yang pernah ia lewati selama 20 tahun terakhir. "Ikuti Zohir," teriak pemimpin kafilah yang paling tua. Zohir memimpin dengan langkah yang sangat tenang. Meski badai masih mengamuk, ia tidak berhenti. Ia tahu kapan harus berbelok untuk menghindari pasir hisap, dan ia tahu di mana letak bebatuan purba yang bisa menjadi penahan angin. Selama 2 hari 2 malam, Zohir menuntun kafilah itu dalam kesunyian. Malik yang gagah kini hanya bisa mengekor di belakang dengan gemetar, menyadari bahwa kekuatannya tidak berguna saat ia tidak tahu arah. Pada pagi hari ketiga, Zohir tiba-tiba mempercepat langkahnya sedikit. Ia mengeluarkan suara rendah yang dalam. Tak jauh di depan, muncul pucuk-pucuk pohon kurma yang hijau. Mereka sampai di sebuah oase tersembunyi yang menyelamatkan nyawa seluruh kafilah. Setelah semua orang minum dan beristirahat, si pedagang muda yang dulu menghina Zohir mendekat. Ia mengusap kepala Zohir yang penuh debu dengan penuh rasa hormat. "Maafkan aku tua kawan," bisiknya. "Aku terlalu sibuk mengagumi kecepatan Malik sampai aku lupa bahwa gurun ini hanya bisa ditaklukkan oleh kesabaran dan pengalamanmu." Kisah Zohir si onta tua mengajarkan kita beberapa hal mendalam. 1. Kecepatan bukan segalanya. Berlari kencang tidak ada gunanya jika Anda berlari ke arah yang salah. Dalam hidup, ketepatan arah jauh lebih penting daripada kecepatan langkah. 2. Nilai dari sebuah pengalaman, jangan meremehkan proses yang lama. Pengalaman adalah guru yang memberi kita mata untuk melihat jalan di saat semua orang buta oleh masalah. 3. Ketenangan di tengah badai. Saat dunia sedang kacau badai, mereka yang tetap tenang dan menjaga iramalah yang akan menjadi pemimpin sejati. 4. Kekuatan di balik penampilan. Jangan menilai seseorang dari punuk yang miring atau fisik yang menua. Seringkali, kekuatan yang paling besar tersimpan di dalam jiwa yang paling tenang. Kekuatan mungkin membuatmu memulai perjalanan, tapi kebijaksanaan dan kesabaranlah yang akan membawamu sampai ke tujuan.